pujian kami. Kami percaya pemulihan bisa terjadi dan kami pulang tidak sama seperti kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun keinginan kita pada Tuhan. Sama-sama kita ambil bagian, kita bangun keinginan kita dengan Tuhan.
I place my trust, and I have the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of joy in Christ alone, in Christ alone, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of joy in Christ alone. Dalam Kristus, dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus, dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus, dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saudara, kalau tepuk tangan buat Tuhan yang ikhlas dong, saya kurang ikhlas tadi. Udah ikhlas dong, ayo dong ya, sekali lagi dong yang paling meriah buat Tuhan. Ada satu kebenaran besar waktu Tuhan panggil kita. Ada amin Bapak Ibu? Ada Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Amin. Awal. Saya yakin semua tahu lagu ini. Bintanglah, oh bintanglah, Tuhan Yesus ada di depan saya.
Allah baik buat kita sepanjang musim. Amin. Ada amin? Amin. terus syukuri adalah hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan sertai, Tuhan berkati dengan luar biasa yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita, yang bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan. Amin. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berkumpul, bahkan kita masih bisa bernapas,
Artinya Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sekali lagi satu kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apapun juga, yaitu kesehatan kita. Pernah nggak kita berpikir, saudara, walaupun doa-doa kita mungkin di tahun lalu Tuhan belum jawab, maksud Tuhan apa? Tuhan tidak minta kita punya iman yang besar. Sama-sama kita belajar punya iman yang benar. Artinya Tuhan tolong nggak tolong, Tuhan jawab nggak jawab, kita bisa tetap bilang Tuhan Engkau setia bagi saya. Karena dengan cara itulah kuasa dan mujizat Tuhan dapat terus berkarya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat diri Bapak Ibu. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian kami naikkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Tuhan, sebelum firman diberitakan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang miskin Tuhan sudah berkati. Maka kami yang terikat masalah, kami percaya kami sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah Tuhan terus anugerahkan. Sepanjang beberapa menit ke depan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Jadikan kami seorang murid, bukan hanya mendengar perkataan-Mu, tapi jadikan kami murid yang juga mampu melakukan
perkataan-Mu Tuhan. Tetapi hamba-Mu yang terbatas, biarlah setiap perkataan dan mulut bibir hamba-Mu menjadi perkataan yang memberkati setiap kami diubahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar semua kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ada bersama dengan komunitas yang luar biasa hari ini. Saya sangat diberkati Tuhan dan terlebih terima kasih buat hambanya Pastor Dedi Kurniawan yang mengizinkan untuk saya mulai melayani di tempat ini bersama dengan saudara-saudara yang terkasih. Tadi saya kenal sama Pak Tugas, setelah kenal semuanya. Ada istilah katanya nggak kenal nggak sayang, karena kalau ya mau disayang harus berkenalan, begitu ya katanya ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Fendi. Tepatnya saya tinggal di daerah Jakarta Barat, Cengkareng Bapak Ibu, ya di daerah di mana banjir ya, dan Dilan pun juga enggan untuk tinggal di sana gitu ya. Katanya Dilan semuanya mampu, tapi saya bilang Dilan nggak mampu tinggal di Cengkareng. Kenapa? Karena banjir dan macet Bapak Ibu. Dan juga saya melayani bersama dengan teman saya di sini sama Pak Yohanes Robi. Kami melayani di gereja IHK ya, Gereja Iman Harap Kasih ya. Banyak orang pikir gereja IHK dipikir satu gerejanya orang Jepang gitu ya. IHK nih orang Jepang nih pasti, karena katanya pendetanya mirip orang Jepang. Enggak ya, jadi saya orang Indonesia asli Bapak Ibu ya. Jadi itu gereja Iman Harap Kasih. Jemaat yang kami layani di daerah Taman Palang Lestari. Kalau Bapak Ibu ada sempat tinggal atau berkesempatan berkunjung, nanti pastikan bisa sama-sama kita ketemu di Taman Palang Lestari dan kita selesaikan di meja makan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya juga sudah berkeluarga. Kebetulan istri saya tidak bawa, sedang melayani di gereja lokal. Saya bukan seorang full timer Bapak Ibu. Saya masih bekerja secara sekuler. Saya bekerja di perusahaan konstruksi swasta ya, kebetulan pekerjaan proyek gitu ya. Itu aja perkenalan singkatnya, nanti kita akan bahas dan selesaikan di meja makannya. Katakan, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya, karena belum lewat puasa ada waktunya, izinkan saya untuk mengucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Bapak Ibu yang merayakannya. Xing Nian Kuai Wan Si Lui Sen Di Qian Gang Nian Nian Rui Gong Xi Gong Xi Fa Da Cai. Yang jawab biasanya orang-orang Cina kawin. Kalau yang lain-lain ini, wah apa ini gitu ya. Itu aja Bapak Ibu perkenalannya. Yang lain saya nggak bisa ngomong Cina ya. Saya cuma taunya humpau nalai gitu ya. Nanti kita akan berdoa dan semuanya saya berdoa juga. Kita semua yang mengikuti persekutuan pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini, apapun kondisi dan keadaan Bapak Ibu yang sedang mungkin ada kesusahan, mungkin juga ada punya masalah, ada yang punya pergumulan, ada yang mungkin keluarganya sakit. Saya berdoa biar melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita percaya bahwa janji Tuhan digenapi buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita akan belajar bagaimana caranya. Saya ajak kita semua untuk membuka di dalam Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Izinkan saya untuk berbagi sharing kepada firman Tuhan dari Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta jemaat Tuhan di tempat ini baca ayat yang genap. Kita akan silih berganti dan ayat 22 kita baca bersama. Yang sudah siap katakan uye. Wah, saya senang sekali nih jemaat di sini cukup aktif. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel maksudnya, Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 silakan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan itulah kalau TPK siap sedia berperang dari tanah Mesir. Kayaknya yang di sini yang hadir 50, tapi yang baca kayaknya cuma 5 orang. Di sini ada yang lapar.
Banyak. Oke, kita akan baca ayat 19, saya bacakan. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentunya akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jemaat Tuhan lebih kompak, lebih keras dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3 ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sama-sama ayat 22 dengan hitungan yang ketiga, 3, 2, 1, iya. Dengan ia berlari, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan bagi saudara-saudara yang suka dengan tema atau judul khotbah, maka saya berikan judul khotbah atau perenungan saya pada pagi hari ini adalah melangkah pasti. Sama-sama katakan melangkah pasti. Melangkah pasti. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu kita baru ya beberapa orang daripada kita merayakan Imlek. Ya, kita tahu kita masuk ke dalam musim atau tahun yang baru. Biasanya di tahun yang baru orang sudah sibuk memikirkan resolusi-resolusi apa yang akan dikerjakan di tahun yang baru. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu hal yang lumrah. Tetapi setidaknya melalui kebenaran singkat pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi kepada saudara bahwa kebenaran firman Tuhan juga berbagi kepada Bapak dan Ibu sebuah kebenaran yang hakiki, di mana Bapak dan Ibu bisa percaya bahwa Bapak dan Ibu dipersiapkan Tuhan untuk menerima berkat yang besar daripada Tuhan Yesus. Amin. Walaupun tadi WL sempat bicara 2025 bukan tahun yang mudah. Betul Bapak Ibu, saya setuju. Pembukaan awal tahun aja pengusaha udah buat pusing. Di sini ada yang pengusaha. Orang udah pusing konteksnya. Waduh. Mau tagih aja nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena konteks. Ya. Orang-orang udah pusing, orang-orang udah sudah stres. Gimana nih? Tanya sama orang pajak. Bukan yang kasih tahu, dia juga bingung. Saya juga bingung Pak. Bayangin Bapak Ibu, dunia penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, tetapi anak-anak Tuhan semuanya diberkati Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang berkata amin berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ada 3 yang hari ini akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu supaya kita merasa yakin dan pasti untuk melangkah di tahun yang baru ini Bapak Ibu. Kenapa kita punya iman percaya? Kenapa kita bisa percaya bahwa tahun yang baru ini kita bisa melangkah dengan pasti? Mari kita lihat slide selanjutnya. Ayat yang ke-17, kita kembali ke ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dikatakan begini Bapak Ibu, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun dikatakan jalan ini adalah jalan yang paling dekat Bapak Ibu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu perhatikan, ada kata-kata yang sama diulang tentang Allah menuntut. Allah menuntut. 17 dan 18. 2 ayat yang sama berdekatan dan diulang-ulang. Saya pastikan kalau ada 2 kalimat atau 2 kata yang sama diulang-ulang, artinya itu sesuatu yang penting yang Tuhan mau juga ingatkan kepada kita anak-anak Tuhan. Jadi hal apa yang membuat kita bisa yakin melangkah pasti di mana dunia menawarkan ketidakpastian, dunia itu gelap, dunia itu bingung, tapi Bapak dan Ibu adalah anak-anak terang. Sama-sama katakan anak-anak terang. Oleh karena itu, karena kita anak-anak terang yang diterangi oleh terang Tuhan, maka Bapak Ibu bisa melangkah pasti. Kenapa bisa melangkah pasti? Yang pertama, kita lihat kebenarannya adalah sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memimpin umat. M yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita bisa melangkah pasti di tahun yang baru ini? Karena Tuhan memimpin umat. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sejarah bahwa bangsa Israel diperbudak selama hampir 4 abad setelah Yusuf itu menjadi Perdana Menteri. Setelah Perdana Menteri Yusuf itu mangkat atau meninggal, maka raja-raja Mesir
Setelah itu yang tidak mengenal Yusuf merasa bahwa bangsa Israel ini bangsa yang besar sekali. Jumlahnya, populasinya lebih besar daripada bangsa Mesir pada saat itu. Sehingga mereka berupaya bagaimana caranya bangsa ini yang besar ini dimanfaatkan oleh mereka menjadi budak. Dan singkat cerita, setelah dipercepat ya Bapak Ibu ya ceritanya karena saya panjang lebar, dan Tuhan mengutus Musa waktu itu. Diutuslah Musa supaya bangsa Israel itu bisa beribadah keluar dari Mesir. Tapi tentunya tidak dengan cara yang mudah. Bapak Ibu tentu tahu perlu 10 tulah untuk memaksa Firaun untuk berkata yes you can go. Nah cerita itu dilanjutkan di pasal 13. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, coba Bapak Ibu perhatikan. Dulu bangsa budak, dulu bangsanya taunya bekerja, dulu bangsa itu taunya dari pagi sampai malam, sampai buka mata tutup mata, taunya kerja untuk orang. Tidak bisa kaya, karena budak itu tidak punya hak apa-apa untuk memiliki apa-apa. Haknya semua udah dikasih kepada tuan atau majikan. Tapi setelah Firaun membebaskan bangsa itu melalui tangan Tuhan, tentu saya pikir bangsa itu juga bingung. Ngapain? Biasa kerja, disuruh keluar ibadah. Tapi luar biasanya Tuhan itu tidak membiarkan bangsa itu bingung. Setuju katakan? Di tengah kebingungan dunia, melihat situasi ekonomi yang tidak jelas Bapak Ibu, ya. Kalau saya melihat pantauan dari saham, dari ekonomi, kita melihat sekarang dolar aja sempat kemarin gonjang-ganjing 19.000 lebih. Emas harganya tuh naiknya gila-gilaan. Dunia itu sedang dipenuhi sesuatu hal yang tidak pasti. Antara perang ekonomi dan para pemimpin ini ngambil kebijakan. Tapi di tengah kebingungan yang sama yang dialami oleh bangsa Israel, kita percaya dengan satu hal kebenaran yang kita bisa ambil dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwa Tuhan yang berdaulat itu memimpin umatnya. Pelajaran pertama yang saya mau ajak saudara dan Bapak Ibu melihat, ketika Tuhan memimpin atau menuntun umat Israel, ada 2 pelajaran penting. Yang pertama bisa diklik, jangan ke belakang. Oke. Pelajaran pertama, kalau kita mau dipimpin Tuhan, di ayat yang 17 ini ada satu pelajaran yang menarik. Tuhan tidak selalu menuntun kita melalui jalur yang paling cepat atau singkat. Bapak Ibu ada yang ngomong, saya kecepatan. Sekali lagi, di ayat 17, Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Jadi pelajaran pertama di ayat 17 ini, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan tidak selalu menuntun kita, Tuhan tidak selalu memimpin kita melalui jalur yang paling cepat. Bapak Ibu, saya ke sini ke Benton itu saya gunakan penolong yang ajaib selain Roh Kudus, yaitu aplikasi ajaib yang namanya Wazir. Bapak Ibu tentu tahu dan familiar ketika Bapak Ibu membuka aplikasi GPS itu, Bapak Ibu akan disuguhkan halaman pertama, Bapak Ibu ditanya tujuannya kemana, setuju? Setelah Bapak Ibu masukin tujuannya, lalu ketika Bapak Ibu klik enter, Bapak Ibu memasukkan tujuannya, maka yang terjadi adalah dia akan menunjukkan rutenya, betul nggak? Mau jalur lewat tol atau lewat jalur biasa, setuju nggak? Ada berbagai pilihan rute. Dari yang cepat sampai yang paling lama. Jadi setuju ya? Nah, pertanyaan saya buat Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu mau menuju tempat tujuan Bapak Ibu maunya yang paling cepat atau yang paling lama? Yang paling cepat bisa angkat tangannya. Yang paling lama bisa angkat tangannya lebih tinggi. Biasanya yang paling lama itu mau makan dulu biasanya. Kita biasa. Brother ini mau makan dulu, ya makan bakmi dulu lah minimal Pak. Kita ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi ganteng gitu ya. Nanti kita baru jalan gitu ya, biasanya begitu. Tapi umumnya Bapak Ibu, kita semua manusia pengennya kalau bisa cepat. Setuju nggak? Bapak Ibu doa, memohon sebuah pergumulan untuk dapat jawaban doa. Bapak Ibu pasti maunya doanya dijawab instan, betul? Kalau bisa hari ini doa, 5 menit ke depan langsung ada jawaban doa, betul nggak? Setuju?
Semua pengennya cepat, semua pengennya instan, semua pengennya singkat, yang termudah. Tapi kebenarannya Bapak Ibu, saya singkatkan. Kalau Tuhan yang menuntun Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memimpin Bapak Ibu, Bapak Ibu harus membiasakan ada pelajaran pertama. Tuhan tidak selalu menuntun kita melalui jalur yang paling singkat. Ada sebuah quotes yang bagus sekali ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Sometimes God leads you through the long way. Artinya kadang-kadang Tuhan menuntun kita melalui jalan yang panjang for you to learn something along the way. Artinya di dalam perjalanan yang panjang sekalipun Tuhan punya maksud supaya Anda belajar di sepanjang jalan yang panjang. Yang berjalan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, kenapa melewati jalur Filistin. Saya pernah bertanya sama seorang hamba Tuhan yang pernah ke Israel, saya nggak tahu Pastor Denny juga mungkin sudah pernah. Adaptasinya gini, analoginya gini. Kalau dari Jakarta ke Surabaya kira-kira jaraknya seperti ini. Jakarta ke Surabaya, Bapak Ibu kalau jalan kaki lah, let's say Bapak Ibu di zaman bangsa Israel tidak ada kendaraan yang seperti Innova hybrid gitu. Yang Bapak Ibu bisa andalkan adalah kaki Bapak Ibu. Kalau pertanyaan saya tanyakan, kalau kita jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, paling lama Bapak Ibu mungkin berapa tahun sih? Ada yang bilang setahun gitu, ada? Bisa juga kalau Bapak yang tadi bisa. Jalan cepat dulu lah Pak, capek 4 baru 3 kilo gitu ya, capek gitu ya. Kita berpikir pasti paling lama bulanan, betul nggak? Yang penting kita konsisten jalan, setuju ya? Tapi kenapa jalur yang kita pikir dari Jakarta ke Surabaya sekalipun itu 1000 km, kita pikir kenapa bisa 40 tahun dia muter-muter? Saya mau ajak saudara untuk memikirkan analogi. Kenapa bangsa Israel bisa menghabiskan waktu yang lama sekali berputar? Kenapa nggak jalur singkat aja sih? Tuhan itu apa nggak sakti? Keluarin bangsa Israel bisa pakai 10 tulah. Masa nggak bisa menjadikan diri indah? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau bangsa Israel melalui proses. Sama-sama katakan proses. Bapak Ibu, di dalam proses kita kadang melihat dan belajar. Di dalam proses bisa ada hal-hal yang tidak bisa pelajari dan menjadikan kita yang menjalani proses menjadi lebih dewasa. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, ini ada kaitannya. Di ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan Allah menuntun bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Bapak Ibu, jalan bukan jalan yang singkat. Pelajaran pertama, kalau Tuhan memimpin Bapak Ibu, jalan yang dipimpin mungkin bukan jalan yang singkat. Yang kedua, kenapa Tuhan menuntun berputar? Yang kedua, alasan bisa diklik next. Tuhan selalu memilih jalan untuk Bapak Ibu, jalan yang paling aman. Sama-sama katakan jalan aman. Ada sebuah lagu begini. Penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lagunya Jonathan Prawira. Kadang ada badai, kadang ada masalah, tapi percaya kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang sertai, kalau Tuhan yang tuntun, maka dia bisa pastikan jalan yang Bapak Ibu ambil adalah jalan yang paling aman. Bapak Ibu tentu berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa diputar lewat padang gurun? Kenapa nggak diputar lewat mall biar Bapak Ibu bisa merasakan dinginnya AC turun? Maaf Bapak Ibu, dulu tidak ada mall sih. Tapi kan minimal yang sejuk-sejuk Tuhan. Tapi percayalah,
Di dalam proses padang gurun, Tuhan mengajak bangsa Israel. Bangsa yang biasanya cuma bisanya kerja, tapi Tuhan mengajak mereka untuk berperang. Tuhan tidak mau umatnya manja. Masuk ke Kanaan, disiapin negeri yang limpah susu dan madu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak dan Ibu, sebagai sebuah perbandingan, Pastor Dedi juga tahu, Indonesia dan Jepang itu merdekanya selapis tipis, Bapak. Bangsa Indonesia merdeka tahun 45, dan tahun yang sama bangsa Jepang itu mengalami krisis yang luar biasa karena ada 2 kota dibom pada saat yang bersamaan, Hiroshima dan Nagasaki. Hancur lantak. Bedanya Indonesia memulai dari zero, Jepang memulai dari minus. Setuju ya? Tapi Bapak Ibu coba bayangkan, Indonesia penuh dengan kekayaan yang melimpah, merdeka, dikasih kebebasan, dipakai ini kebebasan, dipakai semua. Jepang Bapak Ibu penuh dengan tantangan, gempa di mana-mana. Kalau Pastor Dedi mungkin sudah pernah tinggal ya, di mana-mana orang harus siap siaga. Gempa itu nggak bisa kata-kata. Permisi, saya mau gempa nih. Nggak ada Bapak Ibu yang kayak gitu, gempanya sopan banget. Kasih itu gempanya dari Solo. Gempa nggak ada yang ngomong-ngomong, langsung digoncang-goncang. Bapak Ibu, kita bisa melihat sampai tahun ini, tahun keberapa kita? Yang hitung matematika cepat jago 2025 minus 1945 kita merdeka udah 79 tahun. Kalau kita bandingin di airport aja deh gitu, kira-kira yang lebih maju bangsa kita atau bangsa Jepang? Kok bisa ya? Dia minus. SDM-nya sama, kurang lebih dari Asia juga, kelahirannya sama. Sumber dayanya lebih minim. Di sono tanam jagung, belum tentu tumbuh jagung Bapak Ibu. Bisa cek, tanya sama sendiri. Tempe aja mahal. Coba tanya. Bapak Ibu beli tempe nggak nawar. Beli tempe murah aja nawar nih Bapak Ibu. Di sini nggak ada ya. Oh kalau di Selandia Baru banyak Bapak Ibu. Di Selandia Baru banyak. Ya beli tempe nawar. $5. Wah, very expensive lah. 50 cent gitu. Di Jepang tempe itu mahal. Di Indonesia goceng itu Bapak Ibu bisa beli tempe. Tapi kita lihat dari sisi kemudahan, dari sisi proses. Saya mau kasih tahu, proses kadang-kadang membuat sesuatu jauh lebih nilai, jauh lebih maju, jauh lebih hebat. Ada amin? Orang-orang yang melewati banyak tantangan, banyak air mata, banyak proses di dalam kehidupannya, pasti orang itu menjadi orang yang punya mental bagus. Nggak cengeng Bapak Ibu, nggak apa-apa nuntut. Coba ini, saya tidak menjelekkan bangsa saya sendiri, tetapi kita bisa melihat dari sisi kedewasaan. Bensin naik 100 rupiah aja Pak, demonya bisa 1 minggu, 100 rupiah. Di luar negeri nggak pernah ada demo. Maka saya mau belajar bahwa kita diajar Tuhan, bahwa ketika Tuhan yang memimpin, ketika Tuhan yang menuntun, belajarlah pelajaran kedua. Tuhan memilih jalan yang aman dan terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan ini adalah rancangan damai sejahtera? Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan. Baca Bapak Ibu, yuk kita sama-sama Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 supaya Bapak Ibu lebih yakin dan percaya. 1, 2, dan 3. Sebab rencanganku bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita hanya bisa melihat rancangan kita seperti ini. Kita hanya bisa merancangkan mungkin sebatas 1 tahun ini, tapi Tuhan merancangkan kehidupan kita sampai kita tutup usia, bahkan masuk ke dalam kekekalan
bersama-sama dengan Dia, menikmati anugerah demi anugerah di dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ajak, kita dorong diri kita bisa melangkah pasti tahu pada Tuhan yang pimpin. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat yang ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-19 dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yang kedua, sebelum kita masuk dalam pembahasan, poin yang kedua, kalau tadi Tuhan memimpin, yang kedua adalah sama-sama kita baca, Tuhan menggenapi. 1, 2, 3, Tuhan menggenapi janjinya. Kalau yang pertama, kita bisa punya melangkah dengan kepastian. Yang pertama, Tuhan pimpin. Yang kedua, Tuhan itu menggenapi janjinya. Saya mengajak saudara untuk melihat sedikit ke belakang tentang kisah Musa mengambil atau membawa tulang-tulang Yusuf. Bapak Ibu perlu tahu, Yusuf pada saat di masa tuanya, di Kejadian pasal 50, sebelum dia mati di umur 110 tahun, dia berkata kepada saudara-saudaranya, dia tahu dia waktunya sudah tiba, gak lama lagi dia akan berpulang. Lalu dia di Mesir, dia ngomong, kasih wasiat kepada anak-anak dan kepada semua saudaranya gini, nanti aku akan mati, tetapi Allah akan memperhatikan kamu. Dan pada waktu Allah memperhatikan kamu, percayalah, tanah perjanjian yang diberikan oleh nenek moyang kita bukan di Mesir, tapi ada di satu negeri perjanjian yang Tuhan percaya. Dia ngomong itu, dia pesan sama saudara-saudara. Bapak Ibu perlu tahu, ketika Yusuf itu mati di umur 110 tahun, mayat-mayatnya dirempah-rempahin, ya sudah ditaruh di Mesir. Mesir punya teknologi yang canggih, termaju pada waktu itu zamannya. Dan singkat cerita, tulang-tulang dan Yusuf punya mayat itu di situ dipesenin, pokoknya satu saat ketika bangsa Israel itu keluar ke negeri perjanjian, engkau harus pindahkan tulang. Pada saat itu Yusuf ngomong gitu. Bapak Ibu perlu tahu, janji Tuhan di dalam kehidupan Yusuf itu semasa Yusuf itu melek dan tutup usia. Tapi digenapinya itu 430 tahun kemudian. Kita akan lihat ini. Saya mau katakan begini, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia itu pasti akan mengenapi. When you feel like God isn't keeping His promise, mungkin kita di dalam benak kita berpikir Tuhan gak bisa, Tuhan gak mungkin, Tuhan mungkin lupa, Tuhan mungkin kelewatan, Tuhan mungkin keselit. Kenapa? Kadang kita melihat orang-orang sekeliling kita doanya sudah dijawab duluan. Kayaknya doa saya, permohonan doa saya keselit ini. Ketika kita berpikir dan berprasangka seperti itu, when you feel like it, remember, ingatlah satu hal, His timing is perfect. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, dan cara Tuhan adalah juga yang terbaik. Sama-sama yang percaya katakan amin. Dan next, saya mau tunjukkan benar nggak 400 tahun kemudian janjinya Tuhan dalam kehidupan Yusuf itu digenapi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau kita berjanji sama orang atau kita minta orang berjanji kepada kita, mampukah orang itu bertahan selama 400 tahun untuk memenuhi janjinya? Menurut Bapak Ibu mungkin. Satu, orang yang berjanji dengan Bapak Ibu mungkin meninggal, setuju nggak? Yang kedua, sekalipun teman ibu atau bapak baik sekali sama orang yang kita sama kita gitu. Pertanyaan saya, anak cucunya kenal kita nggak? Belum tentu kenal kita. Bakal baik nggak? Belum tentu juga. Bisa ingat, bisa enggak. Janji manusia itu ada dua kategori Bapak Ibu. Dia bisa
tapi dia nggak mau. Setuju? Ada orang bisa nolong Bapak Ibu, tapi dia nggak mau. Ada tipe orang kedua, dia mau nolong Bapak Ibu, tapi dia nggak bisa. Bro, gue lapar. Iya, gue juga mau sih tolong. Terus, tapi gue juga no handphone, no money. Yang cilaka manusia ketiga, udah nggak mau nolong, nggak bisa nolong. Tapi ada satu pribadi yang saya mau ingatkan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Berita sukacitanya, ada pribadi Yesus melalui karya Roh Kudus yang di dalam orang percaya. Pribadi itu berkata, aku mau dan aku bisa. Kalau dia yang janji Bapak Ibu, dia mau menggenapi janjinya dan dia bisa menggenapi janji sekalipun dalam rentang waktu yang lama. Keluarlah sesudah lewat 430 tahun dari zaman Yusuf sampai ke zaman Musa, 430 tahun Bapak Ibu. Tepat hari itu juga keluarlah seluruh pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Bapak Ibu bisa bayangin 430 tahun. Orang di mana-mana pasti sudah lupa. Orang di mana-mana pasti udah nggak mungkin digenapi. Tapi karya Tuhan bisa pakai cara yang ajaib untuk menggenapi janji. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun yang hari ini Bapak Ibu gumulkan, pegang janji Tuhan. Yang sakit, mulai pegang janji Tuhan. Orang tidurnya tak usah. Sekalipun engkau merasa bahwa kesehatanmu hari-hari kurang baik, mungkin banyak virus, orang bilang virus HIV, virus flu Jepang, dan lain sebagainya. Tapi pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan melindungi. Keluar masuk pintu, aku dilindungi dan terjaga. Aku dijaga seperti biji mata. Ada amin. Ayo, yang membuat kita melangkah pasti karena kita punya Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Dia menepati janjinya, membawa umatnya ke tanah perjanjian seperti janjinya kepada Abraham. Abraham gak bisa melihat janji, tapi dia bisa membayangkan dengan imannya bahwa satu saat keturunanku pasti masuk ke negeri perjanjian. Yusuf pun mengatakan bahwa tulang-tulangku harus kau bawa ke negeri perjanjian. Dia nggak bisa melihat negeri perjanjian pada waktu dia tutup usia, tapi imannya bisa melihat satu saat aku akan pasti masuk ke negeri perjanjian. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu belum bisa melihat surga, tapi yakin dan percayalah. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percayakah Bapak Ibu akan janji? Kalau Bapak Ibu pegang janji itu, saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu. Terakhir kali kita tutup mata, sekali lagi, terakhir kali Bapak Ibu tutup mata, tutup usia, Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menolak. Saya mau katakan Bapak Ibu sudah ada di surga, dikekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bersama Yesus. Haleluya. Anugerah yang luar biasa, Tuhan yang setia pada janji dan rencananya, pasti mengenapi janji dan firman. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, nggak berlama-lama, Keluaran 13 ayat 22. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang dan dalam waktu malam, dalam siang dalam rupa tiang awan, dan dalam malam dalam tiang api. Dikatakan di ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api ada pada waktu malam di depan bangsa Israel. Poin yang ketiga, di mana kita bisa memiliki kepastian untuk melangkah di tahun yang baru ini. Yang ketiga adalah, poin yang ketiga next, Tuhan memelihara umatnya. Sama-sama katakan Tuhan memelihara umatnya. Ini yang paling bagian yang paling enak. Tuhan pimpin, Tuhan menggenapi, Tuhan memelihara. Bapak Ibu, walaupun di dalam proses Tuhan memelihara umatnya, walaupun Bapak Ibu belum melihat janji, belum melihat jawaban doa, tetapi di tengah-tengah penantian kita, diikuti proses dengan Tuhan. Yakin dan percayalah,
Tuhan masih membayar kehidupan kita. Satu bukti yang nyata kalau Bapak Ibu merefleksikan tahun 2020, nggak ada yang pernah tahu bahwa Indonesia dan semua dunia itu dihantam sama satu virus yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Virus yang kecil, tapi mampu meluluhlantakkan semua sendi-sendi ekonomi di dunia. Mau orang kaya, orang miskin, semua sama aja. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu yang duduk di ruangan ini, dengar baik-baik. Bapak dan Ibu adalah salah satu orang survivor yang dipelihara Tuhan sama-sama saya ini. Amin. Bapak Ibu itu adalah pejuang-pejuang yang mampu melewati proses. Kenapa? Saya percaya satu hal, kan Tuhan pelihara kita. Berapa banyak kita yang usaha, kita diam di rumah, work from home, WFH. Berapa banyak mungkin yang lulusan COVID di sini, Gen Z, lulus pakai toga. Kalau kita kan keren ya, Mbak Douglas. Masih ada orang yang pindahin. Kalau yang Gen Z, pindahin sendiri, Pak. Kadang ibunya yang pindahin gitu. Betul nggak? Tapi kita bisa lewatin itu semua. Kenapa? Karena Tuhan memilih. Bapak dan Ibu, kita balik lagi ke ayat 18. Tuhan tidak memimpin umat Israel lewat jalan yang mudah, lewat jalan yang singkat, tapi Dia membawa bangsa Israel itu memutar melewati padang gurun dan laut yang gelap. Sekali lagi saya ingatkan, di padang gurun itu tidak ada Benton Junction, Bapak Ibu. Berita buruknya juga tidak ada Malatang, Bapak Ibu. Tidak ada fried chicken dari Jalas KFC sampai yang paling bawah, tidak ada. Buat anak-anak penggemar sushi, makanan Jepang, K-pop, K-mat, yang makanan-makanan kekinian, saya mau beritakan, berita buruknya tidak ada sushi dan makanan-makanan Korea. Makananmu hanya tapi satu hal, Bapak Ibu, di padang gurun yang dilalui oleh bangsa Israel adalah tempat yang tidak pernah dikatakan nyaman. Kita perlu tahu suhu di padang gurun. Pada siang hari, suhu di padang gurun mencapai 38 derajat Celcius sampai yang paling panas, titik panasnya adalah 60 derajat Celcius. Ini di padang gurun. Makanya kenapa orang menyelubungi kepalanya, memakai jubah dan lain sebagainya. Bukan karena orang bilang, masa sih udah panas pakai ini. Panas Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kepalamu buka, nggak pakai helm atau nggak pakai topi, keluar siang-siang jam 12 siang diterik matahari, Bapak Ibu jalan-jalan aja. Kita di Indonesia 38 aja, kalau kita pegang rambut kita tuh udah panas Bapak Ibu. Bukan sampai kepala loh, rambut aja dipegang begini ada panas-panasnya. Itu baru 38. Di padang gurun itu paling tinggi, bisa 60 derajat Celcius. Dan sedangkan di malam hari, suhu di padang gurun itu turun bisa mencapai minus 3,9 sampai minus 18 derajat Celcius, Bapak Ibu. Siangnya panas, malamnya dingin sekali, Bapak Ibu. Sungguh tempat yang tidak nyaman. Dan saya percaya makhluk hidup sulit untuk survive di tempat seperti ini. Dengan suhu yang ekstrim. Sekali lagi saya ingat, di masa-masa yang sulit, Tuhan tidak membiarkan. Kalau Tuhan yang pimpin, sekali lagi saya ingatkan, kalau Tuhan yang pimpin, Dia pasti memastikan Bapak dan Ibu pasti sampai ke tujuan. Amin. Ada amin? Tuhan pimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Suatu tempat yang gak mudah, suatu tempat yang dikatakan penuh dengan proses, suatu tempat yang tidak nyaman sekalipun. Tapi saya mau pastikan bahwa Tuhan memelihara umatnya. Di saat panas, Tuhan berubah jadi tiang api, seperti payung, menudungi bangsa Israel sehingga panasnya tidak panas-panas. Di saat malam hari yang bisa menyentuh minus derajat Celcius, Tuhan berubah bentuknya jadi tiang api. Buat saya itu satu bukti Tuhan memelihara umat. Tuhan tidak membiarkan umatnya mati ataupun kelaparan di padang. Padahal kalau kita berpikir 40 tahun, jangankan 40 tahun Pak, 2 minggu kalau Bapak diajak tur sini, ada yang mau sama Pastor Dedi, ada yang mau? Ada yang mau mendaftar? Kita akan buka pendaftaran setelah ini, kita akan tur ke Kairo dan juga padang gurun. Ada yang mau? Gak ada yang mau Bapak Ibu.
hotelnya juga nggak ada yang enak, lah pasti panas gitu. Tapi luar biasanya selama 40 tahun di dalam perjalanan, di dalam masa-masa proses, di dalam masa kesesatan, saya percaya Tuhan memelihara umat Israel. Maka yakin percayalah di tengah-tengah proses yang Bapak Ibu hari-hari ini alami, satu hal yang pasti, Tuhan memelihara hidup. Karena kan kanan kiri Bapak Ibu bilang Tuhan memelihara hidup. Klik next, ada lagi. Bukti pemeliharaan Tuhan yang kedua bukan hanya di bentuk tiang awan dan tiang api. Mari saya ajak saudara untuk membaca ini. Ulangan 29 ayat 5, 1, 2, dan 3. 40 tahun namanya, aku kata Tuhan memimpin kamu bangsa Israel. 1, 2, 3, berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bukti Tuhan memelihara umatnya tadi. Di tengah siang, di tengah malam, Bapak Ibu bilang, itu mah jalan-jalan biasa Pak, itu mah gampang. Oke, yang kedua, Tuhan membuktikan bahwa Dia itu tidak pernah absen, Dia Immanuel. Selama 40 tahun, nggak ada mall, Bapak Ibu, tidak ada Uniqlo, tidak ada Matahari, tidak ada Ramayana, nggak bisa beli baju baru, Bu. Sincian juga pasti Sincian itu, painnya juga di padang gurun, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang luar biasa ketika saya membaca firman Tuhan ini, Dia bilang begini, Tuhan memelihara setiap baju daripada orang-orang Israel yang keluar 2 juta. Tafsiran berkata hampir 2 juta sampai 4 juta. 2 juta orang, Bapak Ibu, bajunya tidak rusak. Dan kasutnya, sepatunya tidak rusak. Bapak Ibu, saya mau nanya Bapak Ibu, sampai tahun di mana Bapak Ibu saat ini ada, mungkin ada yang 40, ada yang 50. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah ganti sepatu lebih daripada 1 kali? Banyak lah pasti, gitu kan. Apalagi ada keluaran on-road monster gitu ya, baru. Kalau bapak-bapak itu on-road monster. Kalau yang genset, tahu sepatu bagus, itu kata papa dia udah ngomong on-road monster. Itu ada satu bukti pernyataan kita beli. Haleluya. Pasti Bapak Ibu pernah beli sepatu minimal 1 tahun pasti ganti sepatu. Tapi saya mau katakan, Tuhan memelihara sepatu bangsa Israel, sendal bangsa Israel itu tidak rusak selama 40 tahun. Di tengah-tengah susah sekalipun, Tuhan memelihara dengan ajaib luar biasa. Dan 3 hal ini Bapak Ibu, Tuhan memimpin, Tuhan menggenapi janji, Tuhan memelihara umat. Ini digenapi dalam pribadi yang namanya pribadi Yesus. Bapak Ibu tidak perlu membayar apapun untuk memiliki kepastian melangkah di tahun yang baru ini. Bapak Ibu hanya perlu satu hal. Bapak Ibu perlu iman percaya kepada pribadi Yesus. Karena apa? Dia yang menggenapi apa yang dikatakan perjanjian lama. Daud menggambarkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia yang menyediakan dan menuntun aku ke tepian air yang tenang. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, dikatakan Daud, aku tidak takut bahaya karena Dia serta gadanya dan tongkat. Ditutup di Mazmur 23 ayat 6, kebaikan dan kemurahanlah yang mengikuti langkah. Itu adalah sebuah langkah pernyataan langkah iman yang dikatakan oleh Daud. Diproklamirkan dan digenapi oleh Yesus di dalam Yohanes 10. Klik ayat terakhir. Saya ajak saudara untuk baca dan biarlah ini boleh menjadi rema buat Bapak Ibu bisa percaya bahwa kita melangkah pasti bersama dengan gembala yang baik, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi. Kalau pribadi memberikan nyawanya, artinya apa? Saudara adalah orang-orang yang berharga. Amin. Nah, tepuk dadamu, katakan aku berharga. Katakan sama-sama dengan saya, aku mulia. Aku mulia. Sama-sama katakan, aku dikasihi. Aku dikasihi. Saya selalu ketika saya sedih, ketika saya dalam masa-masa sulit, kerjaan juga banyak ya Bapak Ibu ya, karena kerjaan saya pulang juga banyak hal-hal yang namanya tantangan.
impor punya masalah, saya diuber-uber, butuh barang cepat dan lain sebagainya. Saya bilang, gimana ya? Orang namanya mentok, namanya lagi peraturan, lagi nggak beres, kepabean lagi mampet. Tapi satu hal ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah gembalaku yang baik. Ketika aku memiliki Yesus, maka tidak ada aku merasa kekurangan sesuatu yang lain. Dan yang kedua, Yesus memberikan nyawanya bagiku. Artinya aku adalah kepunyaan yang paling berharga. Aku mulia. Bapak Ibu, saya mau bayangkan kepada Bapak Ibu, saya mau memberikan bayangan seperti ini. Bapak Ibu punya handphone, pasti jauh lebih berharga daripada Bapak Ibu mungkin punya aksesoris yang lain. Kenapa saya bilang berharga? Bapak Ibu melek mata. Biasanya orang Indonesia selalu ngambilnya handphone. Kalau dulu cari kopi, cari koran, cari pisang goreng gitu. Tapi kalau sekarang pasti yang dicari handphone. Handphonenya lupa taruh, pasti Bapak Ibu ngambil waktu untuk cari. Mana ya handphone? Tahu handphone ini mana? Cari pakai mata. Dicari pakai mata. Kita selalu upayakan untuk menemukan yang berharga. Bapak Ibu, saya mau kasih tanda lurus. Bapak dan Ibu itu bicara ke Bapak dari surga. Dia rela tinggalkan surga yang mulia supaya Bapak dan Ibu yang berharga. Ketika Bapak dan Ibu percaya, Bapak dan Ibu punya kepastian untuk tinggal di dalam surga bersama-sama dia di dalam. Hidup kita Bapak Ibu terbatas di dunia ini. Mau berapa lama? Kita bilang 70 tahun, 80 tahun, lebihnya itu kesusahan. Kita nggak pernah tahu. Tapi hari ini sebuah kabar sukacita. Di tengah-tengah kita iring Yesus, di tengah-tengah proses yang kita alami, mungkin kita ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah apapun yang saat ini Bapak Ibu rasakan. Satu hal, Tuhan pasti tinggi. Yang kedua, Tuhan menggenapi janji. Yang ketiga, Tuhan memelihara Bapak dan Ibu. Digenapi dalam pribadi Yesus yang adalah gembala yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, itu Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepala. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah menjadikan dan memeteraikan kami bahwa kami punya gembala yang baik. Takkan kekurangan apapun kami, karena kami punya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami punya sebuah kepastian. Kami punya Roh Kudus yang Tuhan utus di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, bahwa kami tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman. Jadikan setiap logos menjadi rema, kata-kata yang mati yang tadi barusan kami baca. Biarkan itu menjadi hidup di dalam kehidupan setiap jemaat GBI Sosial Agape Community ini. Kami tidak mau biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi damai, hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi terang bagi dunia ini. Pakai hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami hadir. Mungkin kami ada yang punya dalam kebunguan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan berikan hikmat malifat buat setiap kami yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Biar Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Berikan kami hikmat. Bahkan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Curahkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berada di dalam kesesatan, masa-masa sulit dalam hubungan bersama dengan pasangan kami, orang tua kami, anak kami, mantu kami, mertua kami. Satu hal kami percaya, bahwa Yesus, Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, dan Engkau adalah kehidupan. Kami percaya, di saat kami tidak ada jalan, kami merasa buntu, di situ kami perlu Yesus. Kami berseru, kami panggil nama Yesus. Engkau adalah jalan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang hari ini datang, yang merasa jalan buntu, panggil nama Yesus. Dia adalah jalan, dan dia akan bukakan jalan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun engkau yang mengalami masalah, yang merasa jalan buntu dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dalam masalah keluarga,
pegang janji Tuhan. Hari ini dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika engkau berseru kepada aku, pasti akan buka jalan. Selalu ada jalan, saja akan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Katakan selamanya, selalu ada jalan. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di dalam